Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabar anak-anak Bapak hari ini? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, sehat-sehat semua kan? Calon-calon pemimpin Bapak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya segala sesuatu dimulai dengan berdoa, diakhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan hasil pembelajaran hari ini dapat bermakna bagi kita semua. Oke, Bapak tidak mau menunjuk untuk yang memimpin doa. Bapak ingin yang namanya pemimpin itu lahir dari diri sendiri. Siapa yang biasa memimpin teman-temannya untuk berdoa? Silakan. Saya, Pak. Oke, Randy itu luar biasa. Calon pemimpin kita bernama Randy. Oke, silakan Randy. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu guru semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Randy. Sekarang kita berbicara tentang Sumpah Pemuda. Oke, Bapak akan share screen. Tapi sebelum Bapak share screen, Bapak mengingatkan ada di kolom chat ya, ada absensi. Tetapi tadi Bapak juga sudah share di grup kelas kita absensi untuk hari ini ya. Oke, apakah sudah terlihat di layar kalian materi kita hari ini? Sudah, Pak. Oke, lanjut next. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana Bapak akan mengajarkan kepada kalian melalui kegiatan tanya jawab, kalian dapat menganalisis makna dari Sumpah Pemuda. Lalu yang kedua, jangan hanya menganalisis, tetapi adalah bagaimana kalian mampu meneladani sifat-sifat dari Sumpah Pemuda. Next. Itu siapa, Pak? Ini gambar siapa? Dilihatin dulu dong, dilihatin, diterawang. Ya, habis dilihat, diterawang, diresapi, baru dijawab. Gambar apa? Ya nggak tahu. Kenapa Bapak munculin gambar ini? Saya tahu, Pak, tuh. Yang kedua. Widih, Yang latarnya merah. Apa, Win? Yang kedua, Win? Yang kedua itu namanya Sok Hoki. Sok Hoki itu merupakan aktivis tuh, Pak. Dia aktif banget di organisasi-organisasi saat dia kuliah. Terus juga dia memimpin demonstran menuntut Ritura, terus juga merombak kabinet di Kora hingga membubarkan PKI. Nah, saya merasa terinspirasi juga nih, Pak, dari tokoh Sok Hoki gini. Karena beliau itu sangat mendukung adanya keadilan di negeri ini, terus juga mendorong semangat pemuda untuk berani buat melakukan perubahan gitu sih, Pak. Saya dapatnya. Oke, benar sekali Windy. Nggak percuma saya pernah melihat update status kamu tentang Suhoki. Nah, peran pemuda masa kini nih. Saya tahu, Pak. Wait, Winson. Silakan, Winson. Saya jelaskan ya, Pak. Oke. Nah, di Makarim ini dia merupakan CEO atau pendiri dari Gojek. Nah, di era revolusi industri 4.0, beliau menciptakan perubahan secara kontemporer di bidang transportasi teknologi agar lebih efisien dan lebih efektif. Oke, Winson. Terima kasih banget. Maka disimpulkan nih dari foto-foto tersebut, ya, kita coba lihat. Nah, nih ada bapak kalian ini. Dari jawaban yang telah dijelaskan oleh peserta didik generasi emas 2045 yang berisikan calon-calon presiden, menteri, dokter, profesor, guru, ataupun pengusaha yang siap membawa Indonesia terbang tinggi menuju kemakmuran. Telah terbukti terdapat peran besar tokoh-tokoh pemuda yang berhasil menggoreskan tinta kebanggaan dalam sejarah negeri ini. Sebagaimana pidato Bung Karno,
Berikan aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Mana tahun 1928 melalui Kongres Pemuda menghasilkan sumpah bersama untuk negeri tercinta ini. Bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inilah karya nyata dari para pemuda. Pertanyaannya, kalian pemuda bukan? Nak? Iya, Pak. Iya, pemuda, Pak. Pemuda kan? Kalau kalian pemuda, tunjukkan karya kalian. Pilihan dalam hidup itu cuma 2, Nak, ya. Kita pesimis atau kita optimis. Next. Oke, kita berbicara tentang Sumpah Pemuda. Nah, nih nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nilai-nilai dari Sumpah Pemuda itu adalah cinta bangsa dan tanah air. Nasionalisme, Nak. Nah, hidup tanpa masalah itu kan dikatakan, Nak. Setiap jam, setiap detik kita selalu dekat dengan masalah. Makanya Bapak punya 2 masalah nih. Ya, ada 2 permasalahan yang muncul dalam materi kita. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 akan membahas tentang problem masalah pertama. Untuk kelompok 4, 5, dan 6 ya akan membahas problem masalah kedua. Ya, Bapak akan membagi kalian menjadi breakout 6 room sesuai dengan dari tutor yang ada di kelas 11 IPS 1. Tapi Bapak mengingatkan kembali ya, Bapak ingatkan kembali terlebih dahulu langkah-langkah pengerjaannya tolong disesuaikan dengan LKPD yang telah Bapak bagikan tadi malam ya. Bapak akan berseluncur secara acak dan Bapak berharap ketika Bapak masuk kalian sedang melakukan presentasi ya. Oke, silakan kalian masuk ke room kalian masing-masing. Kalau dibiarkan. Nah, kalau dari saya sendiri sih harus dihindarkan atau dihilangkan. Kalau menurut kalau menurut yang lain, Davina. Kalau menurut gue sih sebagai pemuda kita harus mempunyai komitmen untuk menghadapi polarisasi politik. Jadi melalui Sumpah Pemuda itu kita sebagai pemuda harus bersatu untuk NKRI dalam tujuan menghilangkan polarisasi politik agar Indonesia itu bersatu lagi. Oke, terima kasih. Kita bersiap kembali ke room utama ya, Nak ya. Oke, Bapak pindah dulu. Oke, sudah bergabung semua ini. Roomnya sudah ditutup. Habis ini siapa yang mau presentasi? Sudah dipersiapkan kelompok 1, 2, dan 3? Kelompok 4, 5, dan 6? Ya. Tutor 6, Pak. Tutor saya. Siapa? Yupita? Tutor saya, iya. Yupita. Oke, Yupita. Terima kasih. Saya jadikan co-host terlebih dahulu. Enggak, Pak. Saya share screen-nya tadi saya barusan udah ngirim PPT-nya ke Windy. Jadi nanti tolong Windy aja yang Oke, siap. Berarti Windy yang saya jadikan co-host. Tunggu ya, aku share screen. Sudah terlihat belum? Sudah. Oke, silakan tutor 6. Oke, selamat pagi semuanya. Saya Yupita dari perwakilan tutor 6 akan mempresentasikan jawaban dari hasil problem solving nomor 2. Ada 5 langkah yang kita bisa yang kita bisa lakukan sebagai peserta didik. Yang pertama adalah bersikap anti rasisme. Kenapa bersikap anti rasisme ini penting? Karena menurut tutor kami, jika para pemuda masih bersikap rasis, masih membawa isu-isu negatif tentang SARA, itu tidak akan mempersatukan Indonesia. Sehingga Indonesia itu tidak akan bersatu. Karena kunci dari bersatunya Indonesia ini adalah di mana para pemuda ini tidak membeda-bedakan, tidak bersikap rasis dan sebagainya. Kemudian yang kelima, menjadilah milenial yang semangat. Dengan semangat milenial yang kita miliki, pasti segala sesuatu yang kita lakukan bisa berhasil asal kita ada kemauan, ada niat, dan juga semangat ini sendiri. Sekian dari tutor 6, terima kasih Pak.
Luar biasa sekali Yupita bahwa kamu menyadari ya. Kamu benar-benar menyadari bahwa kamu itu adalah generasi milenial, bahwa kamu adalah generasi yang mengisi kelak Indonesia di 2045. Setelah kalian berdiskusi tentang problem yang ada, Bapak meminta untuk satu orang peserta didik menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi saya menyimpulkan peran pemuda itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan bangsa dan negara. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena regenerasi yang akan datang itu ada di tangan generasi pemuda saat ini. Nah, kalau generasi pemuda sekarang tidak bisa mengolah konflik-konflik atau menyelesaikan masalah-masalah dengan baik, maka masa depan bangsa ini akan hilang arah atau bisa saja hancur yang dikatakan Randy tadi, Pak. Jadi, kita sebagai generasi pemuda penerus bangsa harus peduli, harus cinta tanah air, dan harus ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara ini agar kita bisa membawa nama negara Indonesia ke kancah internasional. Itu saja Pak kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih. Setelah ada kesimpulan dari kamu dan tadi sudah didiskusikan oleh masing-masing tutor, Bapak akan merefleksi pembelajaran kita hari ini dalam bentuk video yang telah Bapak upload di channel YouTube Bapak. Ini ya kesimpulan refleksi dari Bapak. Sebagai akhir dari pembelajaran hari ini, Bapak akan menarik kesimpulan bahwasanya sejarah telah mencatat peran besar pemuda yang telah berhasil menggoreskan tinta kebanggaan dalam sejarah negeri ini. Oleh karenanya, bangkitlah kalian wahai pemuda. Perkuat nasionalisme kita bersama, jaga keutuhan persatuan NKRI, hilangkan perbedaan yang mengatasnamakan suku, ras, adat istiadat, agama, ataupun golongan. Mari kita jaga semangat persaudaraan dan gotong royong untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, itu refleksi dari Bapak ya. Jangan lupa ya di kolom chat kalian ya, Bapak sudah membuat link untuk kalian mengerjakan soal. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, izinkan Bapak memberikan atau membacakan puisi buat kalian semua. Oke, sudah terlihat share screen dari Bapak, puisi Bapak? Sudah, Pak. Sudah ya. Pada zaman yang bergerak dinamis, anak muda tak cukup postang dan posting hal yang manis. Anak muda dihadapkan pada dua pilihan, pesimis untuk menjadi pecundang atau optimis untuk menjadi pemimpin. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Karena di tangan pemudalah segala hal yang mustahil bisa menjadi real. Anak muda merupakan antitesa sesuatu hal yang mustahil. Ingatlah kalian adalah sepucuk surat bagi manusia di masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk bisa kalian taklukkan. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, tadi yang saya katakan, segala sesuatunya dimulai dengan berdoa, diakhiri dengan berdoa. Tadi sudah dimulai doa dengan Koko Randy. Kali ini saya minta doa mungkin diwakili oleh yang lain. Silakan. Saya, Pak. Oke, Reksi Hendrawan, calon panglima ini. Silakan, Reksi. Oke, teman-teman, sebelum kita selesai dengan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran ini dapat terserap dan kita bisa mempraktekannya di masa depan nanti. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Thank you, guys.